mana pembeli yang dibolehin ngutang sama belinya harus cash? Kira-kira penjualannya banyakan mana? Ngutang. Ya. Kenapa kok ngutang? Kenapa ngutang? Karena sebenarnya perusahaan punya waktu lebih untuk apa? Untuk beli lagi, ya. Jadi kalau harus cash, terkadang kan ada perusahaan atau perorangan yang tidak punya uang banyak, sehingga harus ngutang, ya. Sehingga kalau teman-teman memberikan pilihan penjualan secara kredit, ya, itu ada dua hal yang harus dihitung. Pertama, kalau teman-teman lihat di slide-nya, ya, itu pasti di atas ada yang namanya manfaat. Manfaat itu apa? Berarti positifnya, ya. Positifnya itu maksudnya apa? Tambahan penjualan, ya. Manfaat itu tambahan penjualan. Sedangkan ada namanya pengorbanan. Pengorbanan itu apa? Dana yang ditanggung ketika piutang belum tertagih. Ya. Kalau manfaat itu adanya tambahan penjualan. Ya. Nah, sekarang teman-teman melihat ya, lihat yang kredit tanpa diskon dan kredit yang dengan diskon. Ya. Yang pertama, kredit yang tanpa diskon dulu, yang halaman 3.19. Ya. Kita baca soalnya. Penjualan, ya. Penjualan rata-rata 800 juta. Kemudian dia menawarkan syarat penjualan N60. N60 berarti dibayar pada hari ke-60, ya. Kalau bisa dibayar belakangan alias bisa diutang, penjualannya akan meningkat. Berarti ada manfaat penjualan. Nah, karena ada manfaat, berarti pertama kan kita menghitung manfaat, ya. Manfaatnya berapa? Bisa naik sampai berapa penjualannya? 1050. Padahal rata-rata biasanya kalau jualan cash cuma 800. Berarti dia ada manfaat sebesar berapa? Sebesar 150. Sorry, kok 150? 250 juta. Ya enggak? Berarti dia ada manfaat kenaikan penjualan sebesar 250 juta. Ya. Dan dia akan dapat profit margin 15%. Berarti dari 250 tadi dikalikan berapa? 15%. Hasilnya itu ya 37,5. Ya. Itu adalah manfaatnya. Nah, sekarang kita membicarakan yang kedua, masalah pengorbanan. Ya. Pengorbanannya apa? Pengorbanannya adalah dana yang ditanggung karena memiliki tambahan piutang. Pengorbanannya adalah berupa 60 hari apa? 60 hari tanpa dana 250 juta. Ya enggak? Pengorbanannya 60 hari tanpa 250 juta. Ya. Nah, ngitungnya teman-teman dari mana? Pengorbanannya itu besarnya berapa sih 60 hari tanpa dana 250 juta itu? Ngitungnya ya dari yang pertama. Kita hitung perputaran piutang. Perputaran piutangnya berapa? Kan dia pakai syarat N per 60. Berarti asumsinya 1 tahun 360 hari dibagi 60 berarti ada 6 kali. Berarti ada 6 kali 6 kali pembayaran piutang. Ya enggak? Itu namanya perputaran piutang. Halo? Ya. Berarti ada 6 kali perputaran piutang. Nah, piutangnya sebesar berapa? Piutangnya 1050 kan ya? Karena tadi ada penjualan 1050. 1050 yang dibayar sebanyak 6 kali.
1050 yang dibayar sebanyak 6 kali, berarti masing-masing 175 juta sekali pembayaran. Ya. Nah, berarti dananya butuh berapa? Dananya butuh 175 dikalikan berapa? 100 dikurangi profit marginnya. Profit marginnya 15%. Ya. 100% dikurangi 15%. 100% dikurangi 15% berapa? 85%. Ya. Dikalikan 175. Ya. Berarti kan 148 juta dananya untuk membiayai piutang. Ya. Nah, sedangkan dari penjualan tunai ke kredit ada biaya dana namanya. Biaya dananya sebesar 16%. Berarti 16%-nya dikalikan 148 juta atau 23,8 ya. Nah, teman-teman lihat manfaatnya sebesar 37,5 juta. Kemudian pengorbanannya sebesar 23,8 juta. Ya. Manfaatnya lebih besar daripada pengorbanannya. Berarti kira-kira perusahaan itu harus mengalihkan dari penjualan tunai ke kredit atau dia tetap jualan tunai aja, kira-kira. Manfaatnya 37,5, kemudian ada pengorbanan cuma 23,8, kredit ya. Ya, berarti dia bisa mengalihkan dari tunai ke kredit. Oke. Nah, itu yang tanpa diskon. Nah, sekarang teman-teman, gimana caranya biar piutangnya cepat tertagih? Caranya, pada umumnya perusahaan akan memberikan diskon jika piutangnya dilunasi sebelum jatuh tempo. Ya. Contohnya di sini, syarat penjualannya 2/20 net 60. Maksudnya apa? Kalau kalau pembeli mau melunasi pada hari ke-20, berarti dia akan memperoleh diskon 2%. Nah, dengan begitu, jadinya perputaran piutangnya kan bisa jadi lebih cepat. Ya kan? Dari yang sebelumnya 60% jadi 20%. Nah, berarti kalau teman-teman ngitung, manfaatnya berapa? Kita hitung manfaatnya ya. Rata-rata periode pembayaran piutang. Teman-teman ingat, ya, tadi dia bisa memberikan diskon 2%. Kalau dikembalikan dalam 20 hari. Berarti misalnya ada 50% konsumen yang memanfaatkan diskon, ada 50% yang tidak memanfaatkan, udah tetap dibayar hari ke-60 aja. Berarti 50% kalikan 20 hari, ditambah 50% dikalikan 60 hari. Jadi rata-rata piutangnya akan terbayar pada hari ke-40. Nah, kemudian ke bawahnya, sama cara menghitungnya. Perputarannya 360 dibagi 40, 9 kali ya. Rata-rata piutangnya 1050 dibagi 9. Ya. Biaya dana sama ya, ngitungnya sama. Ya. Nah, penurunan biaya dana, itu kan teman-teman lihat kenapa ada 148,75, 148,75 tadi jika tanpa diskon. Dikurangi, kalau dikasih diskon berapa? 99,17. Dikalikan 16%. Ya. Nah, pengorbanannya apa? Memberikan diskon. Pengorbanannya memberikan diskon. Kenapa? Memberikan diskon kan berarti sebenarnya uangnya berkurang. Berkurang sebesar berapa? 2%. Ya, karena bayar 20 hari tadi. 20% kalikan 50%. Ada yang tahu dari mana asalnya? 2% kalikan 50%. Asalnya dari mana? Tadi kan asumsinya ada separuh konsumen memanfaatkan diskon. Nah, benar. Jadi 2% kalikan 50% kalikan 1050. 1050 dari total piutangnya tadi ya. Ada 1050. Nah, manfaatnya 7,93, pengorbanannya 10,50. Jadi, perusahaan harus memberikan diskon atau tidak? Perusahaan harus memberikan diskon atau tidak kira-kira? Tidak ya, karena lebih banyak
pengorbanannya. Oke, ngerti ya sampai di sini? Paham? Oke, Mbak Eni? Paham ya? Oke ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Analisis calon pembeli. Jadi teman-teman, ada pembeli yang harus diberi diskon, ada pembeli yang diizinkan membeli secara kredit, dan ada pembeli yang tidak. Ya. Nah, teman-teman coba buka di halaman 3.23. Ya. 3.23. Ya. Atau 3.22. Ya, sama ya. Nah, itu kan ada tabel dilihat berdasarkan analisis calon pembeli. Harus dilihat dari dua hal, yaitu debt to equity ratio dan return on equity-nya. Ya. Untuk menganalisis calon pembeli harus melihat dua hal. Yang pertama debt to equity ratio atau return on equity. Ada yang masih ingat debt to equity itu maksudnya apa? Ada yang tahu debt to equity itu apa? Ayo, apa debt to equity atau apa return on equity? Debt to equity, debt hutang, equity modal. Berarti debt to equity ratio. Ayo, itu baru pelajaran minggu kemarin. Ayo. Ayo. Masa sudah lupa? Nah, makasih Mbak Satini. Berarti hutang dibagi modal. Ya. Yang pertama harus dilihat hutang dibagi modalnya. Antara hutang dan modal. Maksudnya apa? Hutangnya sama modalnya, ya, gedean mana? Ya, hutang sama modalnya gedean mana? Yang bagus yang DER-nya kecil apa gede? Yang bagus DER-nya kecil apa gede? Yang bagus yang DER-nya apa? Idealnya adalah yang DER-nya kecil. Ya. Kenapa? Berarti debt-nya kecil, equity-nya besar. Nah, kalau ROE itu return on equity, artinya pengembalian ke modal. Berarti idealnya ROE-nya yang kecil apa yang besar? Yang positif atau yang negatif? Yang positif. Atau yang besar. Ya. Jadi, untuk menganalisis calon pembeli, teman-teman harus melihat yang DER-nya kecil dan ROE-nya besar. Oke, paham ya sampai sini ya? Saya teruskan. Nah, sekarang ke kegiatan belajar 3, modul yang ketiga. Masalah pendanaan jangka pendek. Ya. Nah, ada yang namanya pendanaan spontan. Pendanaan spontan. Ada yang tahu maksudnya pendanaan spontan itu apa? Apa? Ada yang tahu? Pendanaan spontan itu apa? Pendanaan tidak spontan itu apa? Ayo, apa? Spontan tiba-tiba. Ya, maksudnya pendanaan spontan itu ya sumber dananya berubah bila aktivitasnya juga berubah. Ya, itu ada di halaman 3.28 ya, pendanaan spontan dan tidak spontan.